Setelah sebelumnya berhasil membuat Ki Jangkung bertekuk lutut, Gus Samsudin kembali didatangi Ki Jangkung. Kali ini beliau mencoba menghasut Gus Samsudin untuk menjadi muridnya. Beliau bahkan menawarkan sebuah ilmu kesaktian kepada Gus Samsudin. Namun Gus Samsudin dengan tegas menjawab, Ki Jangkung yang belum pernah mengalahkan beliau, menandakan bahwa ilmu hitam tidak akan mampu melawan ilmu putih. Jadi beliau tidak punya hak untuk menjadi guru Gus Samsudin. Merasa tak berhasil menghasut Gus Samsudin, Ki Jangkung mencoba meminta mustika merah delima yang dibawa oleh Gus Samsudin. Dengan jaminan beliau akan bertaubat. Ki Jangkung menganggap bahwa merah delima tersebutlah yang membuat Gus Samsudin tak bisa disantet olehnya. Namun Gus Samsudin menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengagungkan sebuah benda dan memberikan mustika tersebut ke Ki Jangkung untuk pembuktian. Ki Jangkung yang sudah mendapatkan merah delima mulai melakukan ritual santetnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Ki Jangkung mulai kejang-kejang dan jatuh setelah menggunakan mustika tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada makhluk-makhluk lain yang juga melihat kita ada di sini. Ada semacam orang berjalan tapi nggak ada orangnya. Ya memang kita ini hidup bukan hanya kita sendiri tapi juga makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu santri itu kalau menurut saya harus disinggol-singgolkan dengan yang gaib-gaib, karena baginda Rasulullah sendiri beberapa tahun di Gua Hira, Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, puasa riyadhah bertahun-tahun, Sunan Kalijogo di pinggir sungai, ya, Mbah Sunan Geseng, ya, di atas batu, Mas Saridin, banyak orang-orang kita dulu yang riyadhah. Nah, itu semuanya untuk menghilangkan, jangan sampai keterbatasan akal kita membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, di balik setiap musibah pasti ada barokah. Panjenengan semuanya tahulah bagaimana kisah saya
yang saya dihina, dihujat oleh banyak orang, tetapi nyatanya semakin jaya dan semakin bahagia. Maka jangan terlalu susah ketika mendapatkan kesusahan. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Dan kebalikannya juga, di balik setiap kenikmatan pasti ada ujian. Jadi jangan susah ketika mendapatkan kesusahan, jangan terlalu susah. Dan jangan senang ketika sedang mendapatkan kenikmatan, karena di balik setiap kenikmatan akan ada ujian. Orang-orang yang membicarakan kita di belakang kita itu adalah orang yang di belakang kita. Berarti kita ada di depannya. Pohon itu semakin tinggi semakin kencang anginnya. Jika kamu pengen menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin. Tapi kalau kamu menjadi rumput, maka siap untuk diinjak-injak. Maka jangan pernah lepas untuk memegang teguh tali Allah. Yaitu yang pertama, jangan sampai meninggalkan sholat, saudara-saudaraku. Apapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, dan bagaimanapun permasalahanmu, jangan pernah meninggalkan sholat. Masalah hinaan, cacian itu hanya urusan manusia. Urusan kita kepada Allah adalah sholat. Itu jangan sampai ditinggalkan. Selama kita masih menjalankan sholat, selama itu pula kita masih berpegang teguh kepada tali Allah dan masih ada harapan. Jika orang sudah tidak sholat, maka tidak ada harapan bagi dirinya. Dan yang kedua, istiqomah untuk mengamalkan sholawat, karena sholawat itu adalah wasilah yang paling utama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dicintai Allah adalah baginda Rasulullah. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, maka kita belum meminta pun akan diberikan. Itulah yang saya rasakan. Dan yang ketiga, yang paling penting juga birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hidup kita mulia di dunia maupun di akhirat tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua kita baik, hidup kita akan baik. Kalau ke orang tua kita bisa memuliakan, maka hidup kita pun juga akan mulia. Memuliakan bukan hanya dengan uang, tentu salah satunya dengan doa, dengan perkataan dan juga perbuatan. Jika belum punya harta, ya dengan ucapan akhlak kita yang baik kepada orang tua kita. Walaupun kita sholat, puasa, zikir, tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita pasti akan sengsara. Jadi hidup kita mau bahagia atau sengsara tergantung bagaimana kita ke orang tua. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, orang-orang itu kan taunya sayang sekarang. Mereka tidak tahu asal muasal saya. Yang mereka tahu bahwa saya itu sekarang banyak harta. Yang mereka tahu bahwa saya itu banyak tamu, banyak orang yang sembuh, sakti mandraguna dan lain sebagainya. Itulah yang mereka ketahui semua tentang saya. Mereka hanya tahunya hasilnya. Mereka nggak tahu bagaimana proses saya. Yang mereka ketahui hanya ketika saya sudah sampai. Mereka tidak tahu proses saya. Mereka tidak tahu kalau saya dari kecil itu merawat orang tua saya. Bagaimana orang tua saya itu sakit. Saya merawat beliau selama 7 tahun. Ibu saya harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Saya yang makan. Saya sering berbohong kepada orang tua saya. Berbohong kalau ditanya sudah makan, sudah. Padahal saya belum makan. Itu saya berbohong seperti itu buat apa? Supaya orang tua saya mau makan. Karena demi Allah saya katakan. Ayah saya itu tipe orang yang sangat penyayang. Dan beliau itu sering, intinya kalau mau makan itu selalu tanya dulu ke ibu saya. Waktu sebelum beliau berangkat jadi pembantu rumah tangga, sering tanya, Tole sudah makan apa belum? Kayak gitu. Kalau saya belum makan, ayah saya itu nggak mau makan. Itu karena dia tahu bahwa saya itu juga nggak mau makan kalau ayah saya itu belum makan. Dan saya nggak akan makan makanan kesukaan ayah saya. Seperti itu. Itu cerita saya, guys. Jangan panjang-panjang, nanti saya nangis. Itu adalah cerita saya kecil. Saya ngurus orang tua saya itu 7 tahun. Makan, minum, BAB, mandi saya yang yang memandikan. Karena beliau dulu itu selama beberapa tahun itu, dari mulai saya SD sampai SMP itu tidur nggak bisa bangun karena punya penyakit komplikasi paru-paru, jantung, beri-beri itu yang paling membesar itu. Tapi yang membuat saya bangga dengan orang tua saya adalah ketika beliau
sakit itu selalu tersenyum. Dan saya pun namanya anak kecil ya sering tanya, kenapa kok ayah itu sakit kok masih bisa tersenyum? Beliau menjawab, sakitku dan sehatku masih lama sehatku, kata beliau seperti itu. Itu yang membuat saya bangga dengan beliau. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Itu yang lebih membuat saya bangga itu. Dalam keadaan sakit seperti apapun tetap sholat. Itulah orang tua saya. Dan setiap anak ya yang pernah melihat orang tuanya seperti itu akan terus ke bawah sampai dia dewasa. Perjuangannya terutama adalah keteguhan hatinya. Itu makanya kalau anak kecil masih ngaji itu sangat bagus ya. Karena nanti ketika dia dewasa, walaupun jadi bajingan, walaupun jadi penjahat, walaupun apa, dia tetap ada pegangan. Suatu saat pasti insya Allah dia akan bertobat. Karena dia pernah ngaji. Mungkin dapat barokah dari orang tuanya atau guru-gurunya. Dan yang keempat adalah baik kepada sesama. Jangan punya dendam kepada siapapun, itu yang selalu ingin saya lakukan. Karena ketika kita dendam, itu nggak akan ada bedanya kita dengan mereka. Berarti kita itu masih amatiran ya, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Saya sering menyampaikan ini ke Pak RT ya, Pak RT Riki, RT saya dulu juga. Beliau peminum ya, sering ngamuk-ngamuk, terus sering berantem juga sama saya, terus sampai akhirnya beliau mau datang ke pondok, terus melihat keadaannya dan sekarang tahu kebenarannya dan sekarang pun bertaubat ya, siap-siap aja dicaci dan dibully dan sebagainya. Ya harus siap itu. Yang kelima, cinta kepada negara. Ya akhir zaman ini yang paling banyak orang itu membenturkan antara agama dan negara. Jadi isinya adu domba aja gitu. Hati-hati dengan semua itu. Nggih, untuk semua saudaraku, malam ini saya mau mendatangi atau sengaja saya gregetan dengan kakek ini ya. Kakek ini, kakek Ki Maung Jangkung ini sebenarnya masih ada nurnya yang bisa ditaubatkan lah. Saya mau ngerjain beliau ya, mau saya tantang beliau. Kita kerjain orangnya. Oh iya, saudaraku semuanya, di Pondok Nuswantara ada 3 media ya yang saat ini saya bawa. Kalau jenengan berkenan silahkan. Pokoknya siapapun yang membeli media di Pondok Nuswantara itu saya anggap sedekah, bukan beli. Karena yang dibeli apa, cuman aksesoris saja, benda mati, nggak ada gunanya, hanya sebagai bentuk penyambung silaturahmi aja. Hanya sekedar gelang ya, seperti ini gelang gaharu. Kalau panjenengan beli, diniatkan sedekah, karena gelang gaharu itu hanya sebagai benda mati yang untuk menyambung silaturahmi gitu. Dan yang kedua ada batu, ini bisa disebut badar besi kalau besi, atau ada juga yang menyebutnya muntah besi yang saya buat kalung ini. Yang ketiga batu delima ada ya, nanti tak tunjukkan nanti. Yang tampak sekarang 2 ini aja nih. Monggo, ini gelangnya gaharu ya, gelang dari kayu gaharu. Kalau tentang khasiatnya bisa panjenengan tanya-tanya ke orang tua dulu, atau sama sering digigil lah gimana sih gaharu itu manfaatnya apa gitu. Kalau saya nggak jual manfaatnya, soalnya saya cuma jual medianya gitu. Kalau semuanya madu ya jual madunya tok gitu. Kalau saya jual kunir ya penting aku jual kunir. Kalau masalah katanya bisa buat obat sakit perut, bisa untuk dan sebagainya, itu ya Allah alam bisawab lah. Termasuk batu juga, saya cuma jual batunya aja. Ya searching aja lah sampean. Batu muntah besi kayak gitu, gunanya untuk apa gitu, pusar bumi kayak gitu. Ini kan ada 2. Kalau masalah hasilnya saya nggak pernah cerita ya, biarkan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala lah. Yang penting yang kalaupun ada yang membeli, semoga diberikan manfaat di dunia wal akhirah, gitu aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, sekarang saya akan berusaha untuk memanggil kakek Ki Maung Jangkung ya, karena beliau ini kan ditakuti lah beberapa warga dan beberapa kali juga sudah bertemu dengan saya ya. Kita panggil ya dia ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati hadir. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati hadir. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati hadir. Assalamualaikum salam. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin sallallahu. Ini kakek ini cocoknya ditemuin sama ini Bu Erni ini. Tetangga saya katanya pengen ketemu dukun santet nih. Temunya kayak gini geragapan mungkin ya. Ora kesel kan nom, mulai aku terus. Boten. Wis tenan, kowe arek dadi muridku. Allahumma sholli ala Muhammad. Rene. Rene dah nom. Pripun? Wis niatmu bulat. Pripun? Arek dadi muridku. Murid jenengan? Piye? Wis niatmu bener-bener arek dadi muridku. Saya? Heeh. Jadi muridnya jenengan? Iya. Saya guys mau ditarik jadi muridnya kakek. Kakek ini umurnya berapa sih kak? Masa umurnya 400 tahun bener dah? Ya kurang-kurang titik lah. Nek atimu wis bulet percaya karo aku. Tak ke ilmu sing paling sakti. Piye. Sekali aja kakek itu belum bisa kok ngalahin saya. Menandakan bahwa ilmu hitam itu tidak akan mampu melawan ilmu putih. Lah gitu kok panjenengan itu mau ngangkat saya jadi murid jenengan. Gini loh, masalah umur memang lebih tua dari kakek. Iya. Tapi kalau masalah kebenaran, saya yakin masih benar apa yang saya lakukan dengan apa yang kakek lakukan. Iya. Karena yang kakek lakukan itu sebuah bentuk kedoliman. Menurutmu? Kakek bisa dikasih tahu enggak? Iso. Tak rungokke, yo. Jangan terus-terus dolim, nyakitin orang. Ya, terus Ya sudah, yuk kapan tobat? Atau mau saya ratakan? nih. Aku iki cek sayang karo kita Bang. Nek kowe bener dadi muridku. Pokoke wis dunia ini kesaktian kowe Bang. Percaya karo aku. Kesaktian apa yang panjenengan banggakan jika itu hanya datangnya dari setan? Walaupun sampean bisa ngilang, walaupun sampean bisa terbang, walaupun sampean nggak mati, tapi kalau sampean dolim seperti ini, hidup sampean sengsara. Walaupun sampean katanya pernah muksa, saya nggak percaya. Sampean punya dua alam, ya buat saya gedabru saja. Walau buat saya itu nggak ada yang lebih hebat dari kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, saya punya ilmu santet model kayak gimana pun. Sampean katanya awet muda, sampean katanya sakti mandraguna. Saya loh menganggap jenengan itu masih di bawah saya. Saya hanya akan takdim kepada seorang orang tua yang benar-benar tua di dalam hatinya, keilmunannya dan batinnya. Bukannya malah seperti jenengan punya ilmu dimanfaatkan oleh syaitan. Sampean tidak percaya kalau ilmu ini sampean itu masih di bawah saya? Ya ora percaya. Wong kowe urung metu dadi wong, aku wis pengalaman dah bagus. Mangke mendingan wis niat buletmu nek dadi muridku. Percaya karo aku.
ora di buli apa? Jenenge iku buli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh kan, saya mau adzan aja, kamu udah kepanasan loh. Itu ya kamu bilang ilmu sakti, ilmu hebat, ilmu sakti madaguna. Apa? Sekarang sudah terbukti hanya dengan saya menyebut asma Allah, kamu sudah mau terbakar. Padahal kamu manusia, bukan setan. Setan dalam diri kamu itu loh, mendengar asma-asma Allah tidak kuat. Suatu hal yang buruk, yang panas ketemu yang dingin, benturan, kamu hampir aja tewasa. Tewas kamu. Ngene apa, Gus? Ngene piye? Aku Iya. janji Kowe janji? nek Piye? kowe ngei barang sing ana nang ragamu kuwi. Ning aku? Kowe ngei aku. Aku nggak awakmu? Merah delima ning awakmu. Tokke nggo aku. Kowe iki ora rasa disantet. Barang ana ning jero awakmu. Nek kuwi tak cukup pasti iso. Berarti kamu menganggap Ya, saya itu nggak bisa kamu santet, ya. saya itu hebat karena saya itu punya merah delima. Pemagermu kuwi. Jadi saya itu bukan bertuju kepada Allah, hanya tertuju kepada batu delima gitu. Itu menurutku. Berarti kamu meremehkan asma Allah hanya karena saya punya merah delima. Ini kebalik ini, bangsat ini. Bukan. Yang lebih utama adalah asma Allah, karena delima itu adalah dal yang 5, yaitu surat Al-Ikhlas. Ketika saya mengamalkan surat Al-Ikhlas, sebenarnya yang dimaksud dengan delima itu sudah ada di dalam diri kita. Itu hanya sebagai posternya. Kalau ditujukan kepada keluarga, maka keluarganya menjadi sebuah keluarga yang istana. Nah, kalau di dalam usaha atau di dalam rumah menjadi rumah yang bahagia, itu namanya dal yang 5. Tinggal posternya kita kemana. Kalau ke alam, ke batu, ada batu-batu yang memfosil, yang itu menjadi sarana, itu benda mati. Tapi yang penting ada surat Al-Ikhlasnya. Kamu tidak percaya? Baik guys, kalau begitu nggak apa-apa wes ya. Kalau begitu ya, kita berikan wes merah delima untuk kakeknya. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Komentar semuanya ya, komentar semuanya. Nggak apa-apa. Kita kasihkan ke dia, biar dia tahu bahwa kita ini nggak pakai benda-benda pusaka. Kita itu dari dulu saya itu nggak pernah yang pakai keris, pakai benda-benda pusaka, saya itu nggak pernah. Ya, saya itu murni pakai asma Allah. Saya nggak pernah pakai keris, saya nggak pernah pakai jimat-jimat, saya nggak pernah pakai benda-benda pusaka mistik-mistik, nggak pernah. Saya dari dulu berantas dukun, ruqyah, itu cuma pakai sarananya daun kelor, daun bidara, kunir, madu dan sebagainya. Nggak pernah pakai media-media mistik-mistik yang lainnya. Nah, ini juga untuk membuktikan ya, sampai tolong bantu saya dengan doa ya. Kita kasihkan wes medianya ke dia ya. Jangan dipikir benda mati itu bermanfaat kalau kita tidak tahu ilmunya ya. Ini juga penting karena kebanyakan orang itu ini jangan, ini nggak ada sarana, nggak ada apa-apa, bukan sababiyah, bukan sarana, bukan asma. Kita buktikan bahwa benda itu sebenarnya nggak ada manfaatnya apa-apa kalau kita tidak tahu ilmunya ya guys ya. Panjenengan mau ya? Oh iya. Oh, siap, oke. Tompo. Siap. Apik jiwamu. Ngiyap. Jangan mengira saya sampai hari ini selamat dari fitnahan cacian karena saya benda pusaka. Bukan, batu ini hanya sebuah air ya yang memfosil menjadi batu, dan ini saya kasihkan ke jenengan. Tapi zaman jadi tadi mau tobat. Iya. Kalau saya mengasihkan ini ke jenengan, Nek ono aku nyekel kuwi iso tiba.
Jadi sampean menganggap saya sakti, saya hebat, saya nggak bisa disantet karena dipager karo kuwi. pager karo iki. Nah, Sini. Tak kasih nak jenengan sini. Sini tak kasih jenengan, monggo. Ini ya kita buktikan ya guys ya. Kalau saya tidak pernah mengagungkan sebuah benda ya. Bendanya tak kasihkan ke jenengan. Diterima. terima. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan iki. Dengan asma Allah, ketika benda ini di tangan orang yang salah, maka orang itu akan binasa dengan izin Allah. Ono nang jero, mlebu nang jero. Kowe kapok. Kok. Ayo. Allah. Piye. Piye, Kek? Geleng-geleng Kek. Iya. Piye weh rasane, he? Piye weh? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allah. Ndak kuat kakek. Kakek era kuat. Iki guys. Iki. Kakek ndak kuat guys. Kakek ndak kuat. Kakek ora kuat. Kakek ora kuat. Kakek. Itulah. Kakek ora kuat nyekel guys. Iki lho. Kakek enggak kuat. Kakak era kuat guys, nyekel iki guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Moncrot cangkeme we, Moncrot cangkeme moncrot. Moncrot. Mluayu rono ning endi kakek mau, Mluayu rono kakek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikira kamu hebat gara-gara kamu pakai merah delima. Coba sini buat saya. Pasti kamu akan mampus. Benda itu benda mati guys. Nggak ada gunanya. Kayak benda motor itu loh. Kalau nggak tahu ilmunya ya percuma. Nggak selaras sama tubuhnya. Makanya yang paling penting itu bukan medianya. Tapi amalannya. Terutama yang ngambil media dari saya itu yang penting baca surat Ikhlasnya. Khusus setiap keluar rumah, keluar masuk rumah, wudu baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Usahanya insya Allah semuanya akan jaya. Karena apa? Semua masalah akan lepas. Baik itu dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, setiap habis sholat baca surat Al-Ikhlas. Pertama Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Ya. Dan khusus malam Jumat baca Al-Fatihah 77 kali, Al-Ikhlasnya 77 kali, sholawatnya 77 kali. Baru ada manfaatnya. Motor kalau bagusnya kayak gimana kalau nggak tahu ilmunya ya percuma ya toh. Oh, tenan. Kan saya itu dikatakan jualan jimat yang mana? Saya itu rukiah, orang datang cuma tak kasih air minum sama daun kelor. Pernah tak suruh beli keris, beli apa? Nggak pernah saya itu. Siapapun yang jual keris, jual abu, bukan saya. Saya nggak pernah jualan. Kalaupun saya jualan tasbih, sorban itu saya cuma jual kainnya tok. Nggak pernah saya bilang, kamu pakai tasbih kebal, kamu pakai beli sorban nanti kamu selamat. Nggak pernah saya itu. Saya cuma bilang, kalau kamu beli sorban ya kayak kamu beli di pasar itu ya cuma jual kainnya tok. Kalau saya jual tasbih ya jual kayunya tok. Kalau saya jual madu ya jual madunya tok. Saya nggak pernah bilang madu kamu nanti pasti sembuh. Enggak. Kalaupun ada kesaksian orang yang sembuh itu dengan izin Allah, bukan karena saya, bukan. Ya mungkin karena beli madu terus uangnya buat santri, buat makan santri, buat bangun pondok, jadi ada barokahnya kayak gitu aja gitu loh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya guys ya. Jadi saya jual media semua di pondok, seperti gelang seperti ini, gaharu seperti, walaupun sudah saya asma, saya doakan ya untuk keselamatan, untuk kebahagiaan ya. Itu saya cuma jual ini tok loh ya. Kalau doanya nggak saya jual loh ya. Saya jual kayunya aja gaharu. Memang agak sulit. Ini muntah besi ini ada video waktu saya tirakatan ya.
di gua ada muncul batu-batu dari dasar bumi. Batu ini waktu itu ada 90, masih ada 10 di rumah seperti itu. Harganya juga 10-an ya seperti itu. Itu pun saya juga cuma jual batunya. Kalau mau sembuh nujulnya bisa menenteramkan keluarga, itu kesannya Gusti Allah ya. Dan lain sebagainya. Berlima pun juga begitu. Jadi saya hanya menjual medianya saja. Dan itu pun setiap sama membeli saya anggap bandingkan itu sedekah untuk bangun pondok sama donatur. Karena donatur utama di pondok itu cuma saya yang memberikan makan 100 santri, pendidikan, pembangunan. Dan alhamdulillah demi Allah saya beli tanah di belakang pondok ya. Boleh tanyakan nanti ke Pak RT atau ke Kiai Syahudin atau ke siapalah. Saya beli tanah di belakang pondok. Tanahnya itu saya hibahkan, saya berikan untuk pembangunan pondok pesantren. Ini bukan punya yayasan, bukan punya saya. Kalau saya meninggal juga bukan punya anak saya, tapi sampai nanti di akhir zaman sampai kapanpun itu digunakan untuk umat Islam. Dan itu dari hasil panjenengan semuanya yang membeli media ya, termasuk kunir, madu, sorban, tasbih, gelang, batu. Ini yang agak lumayan kan dari alam harganya ya. Dan semuanya insya Allah Pak Haji mengalir untuk panjenengan semuanya. Niatkan untuk sedekah ya, jangan karena itu ada apa-apanya gitu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.